Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Ismaili. Saya dengan NIM 24411000147 dari kelas 2D mata kuliah Desain Manajemen Jaringan dengan dosen pengampu Ibu Sofia Hardi, Eskom MT. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi tentang IPv4. Pengertian Internet Protokol versi 4 atau IPv4. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan tentang IP dulu. IP adalah protokol yang memberikan alamat atau identitas logika untuk peralatan di jaringan. Alamat IP versi 4 disebut atau sering disebut dengan alamat IPv4 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP atau IP yang menggunakan protokol IP versi 4. Panjang totalnya adalah 32 bit dan secara teoritis dapat mengalamati hingga 4 miliar host komputer atau lebih tepatnya 4.294.967.296 host di seluruh dunia. Bila host yang ada di seluruh dunia melebihi kuota tersebut, maka dibuatlah IP versi 6 atau IPv6. Jenis-jenis pengalamatan IP versi 4 atau IPv4. Yang pertama ada 3. Yang pertama alamat unicast, yang kedua alamat broadcast, yang ketiga alamat multicast. Pengertian jenis alamat IPv4. Yang pertama alamat unicast merupakan alat IPv4 yang ditentukan untuk sebuah antarmuka jaringan yang dihubungkan ke sebuah internet network IP. Alamat unicast inilah yang harus digunakan oleh semua host TCP atau IP agar dapat saling terhubung. Komponen alamat ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu alamat host atau host identifier dan alamat jaringan atau network identifier. Alamat unicast menggunakan kelas A, B, dan C, sehingga ruang alamatnya adalah dari 1.x.y.z hingga 223.x.y.z. Sebuah alamat unicast dibedakan dengan alamat lainnya dengan menggunakan skema subnet mask. Yang kedua, alamat broadcast. Alamat broadcast untuk IP versi 4 digunakan untuk menyampaikan paket-paket data satu untuk semua. Jika sebuah host pengirim yang hendak mengirimkan paket data dengan tujuan alamat broadcast, maka semua node yang terdapat di dalam segmen jaringan tersebut akan menerima paket tersebut dan memprosesnya. Berbeda dengan alamat IP unicast atau alamat IP multicast, alamat IP broadcast hanya dapat digunakan sebagai alamat tujuan saja, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alamat sumber. Ada 4 buah jenis alamat IP broadcast, yakni network broadcast, subnet broadcast, all subnet directed broadcast, dan limited broadcast. Untuk setiap jenis alamat broadcast tersebut, paket IP broadcast akan dialamatkan kepada lapisan antarmuka jaringan dengan menggunakan alamat broadcast yang dimiliki oleh teknologi antarmuka jaringan yang digunakan. Yang ketiga, alamat multicast merupakan alamat IPv4 yang didesain agar diproses oleh satu atau beberapa node dalam segmen jaringan yang sama atau berbeda. Alamat multicast digunakan dalam komunikasi one-to-many, digunakan pada alamat kelas D dan E. IPv4 terbagi beberapa kelas. Kelas-kelas alamatnya, alamat IP versi 4 dibagi ke dalam beberapa kelas. Dilihat dari oktet pertamanya, seperti terlihat pada tabel, sebenarnya yang menjadi pembeda kelas IP versi 4 adalah pola biner yang terdapat dalam oktet pertamanya. Utamanya adalah bit-bit awal atau high order bit. Tapi untuk lebih mudah mengingatnya, akan lebih cepat diingat dengan menggunakan representasi desimal. Alasan klasifikasi ini antara lain: 1. Memudahkan sistem pengelolaan dan pengaturan alamat-alamat. Yang kedua, memanfaatkan jumlah alamat yang ada secara optimum. Yang ketiga, memudahkan pengorganisasian jaringan di seluruh dunia dengan membedakan jaringan tersebut termasuk kategori besar, menengah, atau kecil. Yang keempat, membedakan antara alamat untuk jaringan dan alamat untuk host atau router.
Yang pertama ada kelas A. Bit pertama IP address kelas A adalah 0. Dengan panjang net ID 8 bit dan panjang host ID-nya 24 bit. IP address kelas A mempunyai range dari 0 sampai 127. Jadi, pada kelas A terdapat 128 network dengan tiap network dapat menampung sekitar 16 juta host. IP address kelas A diberikan untuk jaringan dengan jumlah host yang sangat besar. Yang kedua, kelas B. 2 bit pertama IP address kelas B selalu diset 10 hingga bit pertamanya selalu bernilai antara 128 sampai 191. Network ID adalah 16 bit pertama dan 16 bit sisanya adalah host ID. IP address kelas B ini mempunyai range IP dari 128.0.xxx.xxx sampai 191.255.x.xxx.xxx. Jadi berjumlah 65.255 network dengan jumlah host tiap network 255 kali 255 host atau sekitar 65.000 host. Yang ketiga, kelas C. 3 bit pertama IP address kelas C selalu diset 1110. Network ID terdiri dari 24 bit dan host ID 8 bit sisanya sehingga dapat terbentuk sekitar 2 juta network dengan masing-masing network memiliki 256 host. IP address kelas C mulanya digunakan untuk jaringan berukuran kecil seperti LAN. Yang keempat, kelas D. IP address kelas D digunakan untuk keperluan multicasting. 4 bit pertama IP address kelas D selalu diset 1110 sehingga bit pertamanya berkisar antara 224 sampai 247. Sedangkan bit-bit berikutnya diatur sesuai keperluan multicast group yang menggunakan IP address ini. Dalam multicasting tidak dikenal istilah network ID atau host ID. Yang kelima ada kelas E. IP address kelas E tidak diperuntukkan untuk keperluan umum. 4 bit pertamanya IP address kelas ini diset 1111 sehingga bit pertamanya berkisar antara 248 sampai 255. Address khusus selain address yang dipergunakan untuk mengenal host, ada beberapa jenis address yang digunakan untuk keperluan khusus dan tidak boleh digunakan pengenal host. Address tersebut adalah network address. Contohnya 167.205.0.0. Yang kedua, broadcast address, contohnya 167.205.255.25. Kelebihan dan kelemahan IPv4. Kelebihannya yaitu tidak mensyaratkan ukuran paket pada link layer dan harus bisa menyusun kembali paket berukuran 576 bit. 2. Pengelolaan rute informasi yang tidak memerlukan seluruh 32 bit tersebut, melainkan cukup hanya bagian jaringannya saja, sehingga besar informasi rute yang disimpan di router menjadi kecil. Setelah address jaringan diperoleh, maka organisasi tersebut dapat secara bebas memberikan address bagian host pada masing-masing hostnya. Kekurangannya yaitu 1. Panjang alamat 32 bit. 2. Dikonfigurasi secara manual atau DHCP IPv4. 3. Dukungan terhadap IPsec opsional. Yang keempat, fragmentasi dilakukan oleh pengirim dan pada router menurunkan kinerja router. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.